There's not much to do when all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Pepatah mengatakan bahwa kamar mencerminkan kepribadian penghuninya, pun termasuk isi lemari dan cara mengorganisasinya atau cara merapihkannya. Isi lemari yang rapih dan tertata mencerminkan kalau pemiliknya itu memiliki kesadaran ruang yang baik. Yang lemarinya sekarang lagi berantakan, teman-teman perlu nonton videonya sampai akhir. Karena di video kali ini aku akan ngasih trik khusus melipat pakaian yang rapih lurus sampai ke pinggir-pinggirnya, dan juga cara menyimpan pakaian supaya hemat ruangan. Sebelum aku keluarkan semua isi lemari, sekarang aku mau membereskan dulu ruang tengahnya. Karena tempat ini tuh tempat yang paling lega, leluasa untuk melipat baju-baju biar nggak gerah gitu ya teman-teman. Maklum akhir-akhir ini tuh panasnya benar-benar pol. Tips dan trik melipat ini pastinya bakalan berguna untuk teman-teman yang punya lemarinya itu nggak terlalu besar tapi isinya banyak. Untuk menata dan merapihkan isi lemari biasanya sebulan sekali minimalnya, atau dalam 1 bulan itu 2 kali ya teman-teman. Itu wajib banget, soalnya kan kita nggak hidup sendiri, kita hidup sama suami, hidup juga sama anak-anak, yang pastinya mereka itu kalau ngambil baju apalagi lagi buru-buru pasti langsung main tarik gitu aja. Suami juga sama ya teman-teman, walaupun udah dewasa tetap aja yang namanya ngambil baju itu pasti drama. Ngambil baju paling bawah pastinya langsung ditarik begitu aja. Nah, di video kali ini juga aku akan bagikan bagaimana caranya agar lemari kita itu awet rapinya itu lebih lama gitu teman-teman. Nah, ini udah aku pel seluruh ruangan yang mau aku gunakan untuk melipat pakaian. Karena di sini aku ngelipatnya itu nggak menggunakan karpet, aku langsung aja pakai keramiknya karena memang ini udah benar-benar bersih gitu teman-teman. Ini baju-bajunya udah aku keluarkan semuanya, pokoknya dibongkar, isi lemari hampir semuanya diturunkan. Jadi manfaat lainnya itu selain bajunya nanti bakalan rapi, kemudian kita pun di sini bisa declutter baju-baju, misalkan baju anak-anak yang udah sempit bisa kita sisihkan, nantinya bisa dikasih ke orang lain atau misalkan diturunkan lagi ke adiknya. Nah, kita pun bisa milih-milih baju yang masih digunakan, dan baju-baju yang udah rusak memang sebaiknya langsung diganti aja ya teman-teman. Nah, cara yang pertama ketika kita pengen membereskan atau menata lemari kembali supaya rapi dan bersih, ini bajunya karena udah campur aduk gitu ya teman-teman. Ada sebagian yang udah disetrika tapi belum masuk ke lemari, ada juga yang dari lemari aku keluarkan semuanya. Nah, di sini aku pilih-pilih, dan di sini tuh benar-benar kita perkelompokin gitu ya teman-teman. Baju anak-anak ya sama baju anak-anak lagi, kaos sama kaos, daleman sama daleman lagi, biar nantinya itu nggak ketuker. Nah, ini pun salah satu cara agar lemari kita itu awet lebih lama rapihnya. Jadi dengan begitu ketika mencari sesuatu yang dibutuhkan itu pasti lebih mudah. Kalau misalkan lebih mudah, maka lemari itu nggak bakalan cepet acak-acakan. Berbeda lagi kalau misalkan kita menyimpan baju dalam satu tempat, di situ beda-beda. Misalkan ada pakaian anak, pakaian ibu, pakaian semuanya ada di situ, termasuk spray, selimut. Nah, nanti ketika mencarinya itu bakal lebih sulit. Nah, ini sekalian juga ya teman-teman, aku setrika bagian yang kusut-kusutnya. Jadi untuk nyetrika baju ini bisa kita akalin supaya nggak terlalu lama, biar cepat juga. Nah, untuk kaos-kaos itu bisa kita setrika dengan cara ditumpuk
Karena memang kaos itu kan bukan baju seragam gitu. Tapi kalau baju seragam sekolah, baju seragam suami kerja, itu memang cara nyetrikanya harus benar-benar semua kesetrika biar rapi. Tapi kalau untuk pakaian-pakaian sehari-hari di rumah, sebaiknya memang supaya irit listrik, kemudian irit tenaga juga ya, kira-kira yang kusut-kusutnya aja gitu teman-teman. that you were safe and that I will see you soon. If I can lay down Alhamdulillah, ini yang pertama aku bereskan adalah bagian sarung. Persarungan ini lumayan banyak karena sehari-hari suami kalau misalkan tidak lagi kerja, suami itu di rumah menggunakan sarung kebanyakannya. Nah, ini sarung sampai setumpuk ini, kalau misalkan dicampur-campur dengan pakaian yang lain nanti bakalan sulit untuk menemukannya. Tapi kalau kayak gini lebih enak ya teman-teman, tinggal nanti dipilih. Kalau misalkan sarung yang udah digunakan sebaiknya memang ditaruh di bagian bawah, dan yang jarang digunakan kita pindahin ke bagian sebelah atas. Nah, ini juga selain sarung, di sini aku merapihkan kembali spray. Kalau untuk spray ini memang kan nggak terlalu banyak, aku tuh nggak banyak punya spray gitu teman-teman, cuma beberapa aja. Jadi untuk spray ini dicampur sama handuk sama mukena juga. Jadi handuk, mukena, spray biasanya aku taruh di lemari yang ada di gudang. Tapi kalau untuk baju anak-anak, baju suami, ada aku taruh di kamar utama gitu ya teman-teman. if I can lay down beside you, I would. Untuk mendapatkan lipatan yang rapi sampai ke pinggir-pinggirnya, supaya bagian bawah, tengah sampai atas itu sama lurus gitu teman-teman, kita menggunakan papan ujian, atau teman-teman bisa menggunakan apa saja, kardus juga boleh, map juga boleh, bekas map atau buku juga boleh ya teman-teman. Nah, ini tujuannya supaya biasanya kan kalau kita ngeberesin baju yang ditumpuk gitu mengerucut, jadi bagian atasnya itu mengecil gitu teman-teman. Tapi kalau diukur kayak gini, insya Allah dari bawah sampai atas tuh sama rata. Nah, ini juga sama untuk melipat mukena. Ini mukenanya mukena yang satu gitu ya teman-teman, yang lurus. Jadi ada mukena tuh ada dua jenis, ada yang sepotong-sepotong, ada yang nyatu kayak gini mirip gamis. Nah, kalau aku sih lebih enakan pakai yang kayak gini sebenarnya. Ini dari pondok pesantren aku tuh hampir semuanya pakai yang kayak gini. Jadi nggak sepotong-sepotong. Jadi kalau kita takbiratul ihram itu jadi nggak kelihatan tangan gitu teman-teman. Tapi kelemahan pakai mukena ini yang sering aku rasakan, suka keinjak bagian belakangnya gitu. Kita pas sholat itu sampai muka kita ngedongkak gitu ya teman-teman. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside Untuk melipatnya pun ini nggak terlalu susah, padahal ini ada tangannya, jadi tinggal kita lipat dua. Setelah lipat dua, kemudian diluruskan menggunakan papan ujian. Nah, nanti kita lipat-lipat, sesuaikan aja ukurannya dengan papan ujian supaya nanti bisa rapihnya itu lurus sama yang lain. Nah, setelah itu kalau misalkan ada bagian yang masih panjang, karena tidak semua ukuran baju itu sama, mukena juga sama, beda-beda ukurannya. Jadi kalau misalkan masih ada sisa, bisa kita masukkan aja ke dalamnya. Jadi seolah-olah melipat kunci gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk sarung bantal, tidak aku masukkan ke dalam spraynya karena kadang-kadang sarung bantal ini paling sering gitu kotornya. don't know where you are, 'cause you're not here. Untuk cara melipat kaos yang seperti ini gampang ya teman-teman. Ini kalau misalkan pengen nyetrika cepat juga bisa digunakan trik seperti ini. Jadi kaosnya itu tinggal kita tumpuk-tumpuk sampai banyak, nanti tinggal kita setrika atasnya, nanti bagian bawah juga bakalan ikutan rapi. I can lay down beside you, I would.
Untuk penyimpanan kaos biasanya aku taruh di laci, bisa juga dilipatnya dengan cara lipat kunci. Aku sering banget share caranya ya teman-teman, cuma untuk cara kali ini biar lebih cepat jadi tidak menggunakan teknik mengunci. Jadi aku tinggal dilipat begini aja langsung taruh di sini. Nah ini lebih cepat kayak gini karena memang kita nggak perlu menguncinya. Tapi kalau misalkan pengen lebih awet lagi, walaupun dilempar-lempar nanti nggak bakalan kusut, nggak bakalan kebuka gitu. Nah dengan cara lipat kunci bisa digunakan untuk traveling gitu teman-teman. Tapi kalau untuk ngelipat di laci cukup seperti ini aja, yang penting bisa rapi. Nah untuk supaya tampilannya itu rapi dan enak dipandang, usahakan kita atur dari warnanya, warna hijau sama hijau lagi, kuning sama kuning, merah sama merah, putih sama putih. Dengan begitu nanti lebih enak untuk dipandang gitu ya teman-teman. Untuk kerudung anak-anak pun sama, aku masukkan ke dalam laci. Dengan cara seperti ini nantinya lebih gampang mereka untuk mencari. Alhamdulillah pekerjaan aku ternyata udah banyak juga ya teman-teman. Kalau misalkan kita kerjakan yang asalnya males, insya Allah lama-kelamaan semangat kita bakalan terbakar. Kalau udah kayak gini tuh makin semangat, makin tengah, makin semangat. Apalagi pas ngelihat baju-bajunya itu udah tertata rapi, itu bakalan semangat kita muncul terus. Nah ini untuk melipat kaos-kaos ini aku gunakan lipatan kunci supaya rapi, supaya nantinya sampai pinggir-pinggirnya gitu ya teman-teman sama rata. Jadi pas melipatnya itu tinggal ditumpuk, kemudian nanti disejajarkan. Ini juga sama ya teman-teman, untuk underwear juga sama, ditumpuk dulu. Nanti setelah sama pinggir-pinggirnya baru kita gunakan cara atau teknik melipat kunci. Nah cara melipat seperti ini biasa disebut juga dengan metode KonMari. Nah ini KonMari ini berasal dari nama Marie Kondo, orang Jepang gitu ya teman-teman. Dia itu benar-benar ahli dalam menata dan menorganisir barang-barang. Jadi sampai benar-benar rapi, kemudian sesuai dengan kebutuhan. Nah caranya jadi seperti ini, jadi hemat ruangan. Kemudian mereka itu mengusung konsep benar-benar apa yang dibutuhkan aja yang ada di lemari. Kalau misalkan tidak dibutuhkan sebaiknya memang ditiadakan. Nah memang hebat ya teman-teman, orang-orang Jepang itu kan mereka pada sibuk mungkin. Jadi gak ada waktu untuk milih-milih baju ini itu. Kadang-kadang orang-orang sukses itu bajunya itu banyak, cuma satu warna dan satu model. Kayak misalkan bosnya Facebook, teman-teman mungkin pada tahu ya. Kadang-kadang dia itu pakai bajunya kayak baju itu aja. Bajunya itu yang warna abu-abu kaos. Termasuk acara apapun kayaknya dia pakai itu. Nah, dia itu ternyata bukan nggak kebeli baju, ternyata bajunya itu memang banyak, cuma modelnya gitu teman-teman. Jadi mereka itu lebih mengutamakan kenyamanan mungkin daripada baju banyak-banyak tapi nggak kepake. Mungkin ya lebih baik sedikit simple tapi memang itu yang nyaman untuk digunakan. Nah metode KonMari ini lebih enak digunakan untuk yang kita punya anak-anak kecil. Nah biasanya kan di laci-laci gitu ya teman-teman, disesuaikan misalkan baju, kaos, kerudung, daleman. Nah semua itu nanti dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Setelah itu dilipatnya, lipatnya seperti yang tadi aku lakukan untuk di laci tadi. Jadi tekniknya Marie Kondo ini kalau misalkan kita kan ngelipat baju kayak gini ya teman-teman, ditumpuk ke atas. Kalau Marie Kondo itu ya kayak aku naruh vertikal kayak gini di laci-laci gitu teman-teman. Jadi diberdiriin
semuanya nanti ditaruh miring-miring gitu. Nah, memang dengan cara seperti ini lebih mudah. Ketika misalkan mencari itu tinggal kita buka laci, tinggal nanti dipilih. Kalau misalkan ditumpuk seperti yang aku gunakan untuk sarung, untuk baju-baju dewasa, itu memang berpeluang untuk acak-acakan lebih cepat ya teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.